Jadi di sebelah sini ada pemakamannya, kawan-kawan. Ngeri juga ya kalau lewat malam-malam ke sini, merinding. Wah, tapi jalannya yang paling gampang itu ke sebelah sini nih, kawan-kawan. Ada suara burung apa itu, burung hantu ya. Siang-siang ada burung hantu. Masya Allah. Dan kita lihat ke sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Tradisional banget nih, kawan-kawan ya. Tuh, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ini teh. Oh, Masya Allah, ternyata ada teteh-teteh. Teh, mereka mana teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan dan sahabatku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa meneruskan kembali perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan ya. Yang mana kali ini saya ada di sebuah hutan, habis berkunjung dari kampung sebelah sana ya. Dan sekarang saya akan meneruskan perjalanannya itu ke kampung sebelah sana. Tapi ini jalannya hanya jalan setapak nih, dan seperti yang kita lihat nih lokasinya seperti ini. Dan tak lupa juga saya ucapin terima kasih banyak untuk penonton setia MJ Tasikmalaya. Mudah-mudahan digampangkan mencari rezekinya, disehatkan badannya, dan digampangkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya. Yang mana di lokasi sini seperti yang kita lihat, memang di sini hutan-hutan semuanya ya. Dan saya hanya mengikuti jalan setapak yang kecil ini nih kawan-kawan. Dan seputar informasi lokasi sini diperkirakan dari kota Tasikmalaya ini sekitaran 20 kiloan lebih ya kawan-kawan. Dan ini ada pohon-pohon manggis juga kalau di sini ya kawan-kawan. Cuman ke sebelah sananya Masya Allah seperti yang kita lihat. Dan ke sebelah sini, nah Masya Allah. Jadi di sebelah sini ada pemakamannya kawan-kawan. Ngeri juga ya kalau lewat malam-malam ke sini, merinding. Wah, tapi jalannya yang paling gampang itu ke sebelah sini nih kawan-kawan. Tuh. Nah, dan kita turun. Dan memang di lokasi sini itu hanya seperti ini kawan-kawan. Ke sebelah sana itu hutan yang lumayan cukup lebat, akan tetapi ini ada jalan seperti ini kawan-kawan tuh, dan jalannya seperti ini. Dan mungkin ini jalannya ini pun juga bekas jalan air juga ke sini nih sepertinya ya. Masya Allah. Dan sedikit licin, barusan turun hujan ya kawan-kawan. Masya Allah. Nah, ada suara burung apa itu, burung hantu ya. Siang-siang ada burung hantu. Masya Allah. Dan kita lihat ke sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Ternyata di depan saya pun juga ada kuburan ya. Tapi ini ada jalannya ini ke sebelah sini. Tuh.
Dan kelihatan di sebelah sana itu ada genteng. Apa mungkin di sebelah sana itu perkampungannya? Masya Allah. Dan ini kuburan nih kawan-kawan di sebelah kiri saya. Ke sebelah sini hanya seperti ini. Tuh. Dan ini saya belum menemukan suara-suara orang gitu ya. Tetapi di sini ini ada satu rumah nih kawan-kawan. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa ketemu sama salah satu warga seputaran lokasi sini supaya bisa bersilaturahmi ya. Kesini ini ada satu rumah dan jarak yang tempuh ini lumayan cukup jauh juga nih kawan-kawan. Masya Allah, tuh nampaknya nih seperti ini, sepi ya. Ada rumahnya seperti ini. Belum ada siapa-siapa nih kawan-kawan. Masya Allah, ini rumahnya masih asri, tradisional banget nih kawan-kawan ya. Masya Allah, tuh, ternyata ada teteh-teteh. Teh, mereka mana teh? Teh, yang mereka mana heula? Kayak sekedap. Punten. Nyanggakeun salam silaturahmina. Kunaon kabur sieun. Sieun Masya Allah ya. Jadi barusan teh nembe gitunya abi teh atau sekeliling ngeplog di palihan ditu. Jantan ayeuna ngunjungi ke palihan dieu. Alhamdulillah setelah menyisir perjalanan jalan setapak ketemu sama teteh. Dupin ieu teh sareng teteh sana mina? Ibu Ajijah. Nur. Ibu Nur ya. Nur naon? Nur Ajijah. Nur Ajijah. Habis ngeplog. Teh sawiah ka video teh. Oh, mangga. Tapi nemek kabur sieun mangitanya beli disangki ieu. Teh. Tapi satu acan ieu nya teh sawios ngiring ngobrol-ngobrol di dieu. Ari bumi tetehna paling mana? Paling dieu. Oh, paling dieu. Ari paling dieu. Bumi Ene. Oh, bumi Ene nya. Jadi tinggalnya itu di sini, di sebelah situ. Ya udah nih kawan-kawan, kebetulan ini saya ketemu sama teteh siapa namanya? Nur ya. Alhamdulillah diizinkan untuk bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol dan pengen lebih tahu jelas lagi nih seputaran lokasi sini ya. Duduknya di sebelah sana apa di sebelah sini ya? Di sini juga boleh ya. Oke. Nah kawan-kawan, alhamdulillah setelah saya menyisir perjalanan perkampungan habis ngevlog dari kampung sana, terus berjalan ke sini, jalan setapak melewati hutan-hutan dan kuburan juga ya, di palihan tengah ya kuburan nyatanya. Alhamdulillah diketemukan sama Teh Nur ya. Nih teteh, mic-nya dipasangin dulu ya. Dan belum tahu persis ini teh namanya itu kampung apa dan masuknya desa apa, kecamatan mana ya. Dupi iya teh masuknya teh lebetnya teh kampung naon teh? Cimahi. Kampung Cimahi, desa Sukasenang. Desa teh Sukasenang. Oh, desa Sukasenang, kecamatan Tanjung Jaya. Tanjung Jaya. Jadi ini bukan Cikusa, dikirain teh daerah Cikusa ya. Ternyata ini masuknya desa Sukasenang, kecamatan Tanjung Jaya. Dupi ieu teteh teh nuju ngasu ieu teh murang kali teteh. Nuhun. Gaduh sabariji. 4 orang kali. Oh, punya 4 anak. Nah, untuk terus suami teteh kemana? Nggak tahu kemana. Nah ini statusnya teteh itu masih bersuami atau gimana nih? Nggak tahu. Nggak ada atau gimana? Ya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Berarti mohon maaf ya. Berarti single parent teh ya. Janda nih kawan-kawan. Jadi mohon maaf banget ya. Jadi teteh Nur ini seorang janda yang mempunyai 4 orang anak. Semuanya laki-laki? Enggak. 1 perempuan 3 laki-laki. 1 perempuan 3 laki-laki. Oh, berarti semuanya 4 ya. Yang mana yang perempuan?
Yang perempuan sama kakak di sekolahin Oh, disekolahin. Nah, di sini Teteh tinggalnya nih sama siapa saja? sama mama. Mama. Kalau Mama sekarang di mana? Mama sama di rumah sakit Di rumah sakit. lagi dirawat. Masya Allah. Lagi dirawat ya. Emang sakit apa? Sakit segala itu komplikasi. Komplikasi. Ada jantung, lambung, Masya Allah. usus juga. Jadi komplikasi ya. Udah berapa lama Teh? Dari hari Senin. Dari hari Senin. Iya. Masya Allah. Jadi dari hari Senin Mama itu dirawat. Teteh nggak nemenin di sana? Enggak, cuman kemarin donorin darah doang. Donorin darah. Nah ini bisa dikatakan kan ini teh rumahnya terpencil ya, tengah hutan. Dan di sini Teteh pun juga seorang janda atau single parent. Nah ini untuk biaya sehari-hari itu dari mana Teh? Kuli kuli nyuci. Kuli nyuci, maksudnya kuli cuci buruh gitunya, Iya. buruh nyeseh gitunya. Jadi untuk kesehariannya Teh Nur ini kuli ya, kuli seorang buruh cuci pakaian. Itu kalau per setel atau per pakaian atau gimana itu buruhnya? Enggak, itu semuanya per hari. Oh, per hari. Iya. Berarti netep di satu orang. Iya. Itu gajinya berapa? Lumayan, sehari kasih 60.000. Alhamdulillah ya. Jadi sehari dapat 60.000 buat biaya si Dede ya. Nah ini masih disusui nggak? Enggak, pakai susu kaleng. Oh, pakai susu kaleng. Usianya ini berapa tahun aja nih Ini anak-anaknya? 17 bulan, 17 bulan. Kalau yang ini ini 4, 4. Kalau yang itu 11 11. tahun. Nah kalau yang itu si Dedenya itu kenapa? Sakit atau gimana? Iya, itu sakit. Dulunya kejang. Kejang. Oh jadi dulunya kejang. Terus Dulunya kejang ya, sampai sekarang belum bisa bicara. belum bisa bicara. Tangannya itu satu kan nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Masya Allah. Itu sekolah? Nggak sekolah. Nggak sekolah. Kalau disekolahin kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, Masya Allah. Jadi ini kelas 5 ya. Kalau disekolahin kelas 5 SD, dikarenakan namanya siapa itu Teh? Hafiz. Hafiz ya. Dikarenakan sakit dari kecil jadi nggak bisa sekolah dan nggak bisa bicara juga ya Teh ya. Cuman kalau mengerti. Iya, cuman ngertinya nggak seluruhnya, cuma sedikit. Cuma kalau makan, minum. Ngerti. Kalau Ya? mandi dimandiin. Kalau mandi dimandiin sama Teteh. Masya Allah. Cebok juga dicebokin. Jadi untuk keseharian biaya anak-anak ini dari buruh cuci ya. Dan biasanya ini sehari itu habis berapa untuk biaya si Dede? Ya nggak tergantung. Sudah Tergantung adanya ya. iya. Masya Allah ya. Jadi seperti inilah ya seputaran ngobrol sama Teh Nur ini. Dan Teh Nur ini seorang janda, mempunyai 4 anak ya, 4 putra dan putri, dan yang satu lagi sakit dari kecil. Sakitnya apa tadi Teh? Kejang ya. Dan sekarang pun juga nggak bisa bicara nih kawan-kawan ya. Dan ini pun juga orang tua si Tete ini sekarang lagi dirawat. Nah itu untuk biaya dari mana merawat Mama? Nggak tahu dari mana. Belum ada. Belum ada. Jadi belum ada untuk biaya pengobatan Mama pun juga. Iya. Kalau Mama itu masih bersuami atau? Suami. Masih. Kerjanya apa? Enggak, dia nggak kerja. Oh udah tua ya mungkin ya? Iya, udah lansia. Oh jadi udah lansia nih kawan-kawan ya. Jadi nggak bisa kerja, yang namanya orang tua itu nggak bisa kerja. Dan ini nih Teh ya, soalnya kan di lokasi sini itu tengah hutan. Iya. Nah tengah-tengah hutan, jauh dari manapun, bahkan perjalanan pun juga melewati kuburan. Nah ini kalau di lokasi sini, apalagi Teteh seorang janda yang merawat 4 orang anak ini, pernah nggak di sini mendengar hal-hal yang aneh, suatu yang aneh gitu? Ya kadang-kadang gitu. Ada suara
tawa atau gimana gitu? Ya, suka burung itu, burung apa, gagak gitu. Suka ada Suka ada kadang-kadang dari hutan sebelah atas sana mungkin ya. mm. Dan apalagi di belakang rumah itu kuburan, banyak kuburan juga ya. Iya. Masya Allah. Nah ini memang ya, kalau kehidupan di kampung seperti ini kadang ada yang indah, ada yang enak, dan kadang juga seperti ini nih kawan-kawan. Nah Teteh nih sebentar dulu, jadi saya pengen lihat seputar lokasi ini, nggak apa-apa. Tapi Teteh tunggu di sini ya, jangan kemana-mana ya. Iya. Oke, kawan-kawan nih, saya ini pengen ngelihat seputaran lokasi sini. Rumah hanya 2 rumah nih, seputaran dekat tengah hutan dan kuburannya. Nah, ikuti saja. Kawan-kawan, kita lihat seputaran lokasi rumahnya, dan ini rumahnya tuh, dan kita lihat ke samping rumahnya ini seperti apa. Nah, jadi di lokasi sini pun juga hanya seperti ini, hutan-hutan, dan ke sebelah atas itu yang tadi dilewati itu, wih, dan ini hanya sangat ngeri juga nih, kalau banyak angin ini takutnya tumbang menimpa rumah sini nih kawan-kawan. Masya Allah, ini ngeri juga ya. Dan mungkin ini jambannya yang sering digunakan untuk mandi atau apa ya, tuh di sini mungkin ya. Masya Allah. Jadi ini jambannya, dan kita lihat ke lokasi seputaran sebelah sini tuh, apalagi ke sebelah sana nih kawan-kawan. Wih, Masya Allah, ini memang benar-benar ngeri juga ya kalau malam-malam. Dan yang paling saya salutkan, jadi beliau ini seorang janda yang mempunyai 4 orang anak ya, dan untuk kesehariannya itu hanya sebagai buruh cuci ini kawan-kawan tuh. Dan ini ke belakangnya itu tebing tuh, kita lihat ya kawan-kawan, jadi tebing. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan ini kalau hujan deras ini rawan longsor juga nih kawan-kawan. Dan ini rumahnya, Masya Allah tuh. Dan seperti ini. Dan itu jalan yang tadi saya tempuh nih kawan-kawan. Aduh, jadi hutan ya teh ya seputar lokasi sini, apalagi di sebelah atas sana itu ada pohon yang besar. Kalau ada angin besar itu takut tumbang ya teh ya. Masya Allah, sangat luar biasa ini teh. Jadi seputaran lokasi sini itu ya kawan-kawan, emang hutan. Dan ini yang paling saya takutkan ini teh, di atas itu ada pohon yang besar. Ini kalau angin besar teteh nggak takut tumbang? Takutnya sih, tapi gimana lagi? Emang sudah lokasinya di sini ya. Dan satu kali lagi nih kawan-kawan, saya jelasin. Jadi Teh Nur ini seorang janda yang mengurus 4 anak yang masih kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling kakaknya itu kalau sekolah itu kelas 5 SD, dan gak sekolah dikarenakan dari kecil itu sakit ya, sakit step ya kata dia. Iya. Sakit step, kejang ya. Jadi beliau siapa namanya? Apis itu nggak bisa bicara, dan tangannya sebelah itu nggak bisa gerak ya. Iya. Dan mamahnya ini pun juga nih kawan-kawan, jadi sekarang itu lagi dirawat ya. Dan kata tetehnya ini belum tahu biayanya itu pun juga untuk perbekalan itu dari mana ya teh ya. Masya Allah, mudah-mudahan nantinya ada rezekinya ya buat keluarga teteh, termasuk ini buat pembiayaan
dede-dede ini yang masih kecil. Nah, kebetulan di sini teteh ya, alhamdulillah ada sedikit rezeki buat jajannya dedek-dedeknya ini dan buat biaya sehari-harinya teteh juga ya. Dan mohon maaf ini bukan menghinakan, kalau masalah uang mah di sini banyak ya teteh ya. Nah, sebentar, dan kebetulan nih kawan-kawan, ada titipan dari hamba Allah yang ada di Arab Saudi menitipkan uang kepada saya sebesar 500.000 rupiah ya. Nah, ini yang 1.000 enggak buat jajan kameramen. Nah, ini kawan-kawan nih, alhamdulillah satu kali lagi, jadi kebetulan ada hamba Allah yang dari Arab Saudi menitipkan uang kepada saya sebesar 500.000 rupiah. 1 2 3 4 5. Nah, ini untuk teteh, mohon diterima ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teteh. Terima kasih. Dan alhamdulillah nih untuk hamba Allah yang ada di Arab Saudi, titipannya saya sudah sampaikan ke Neng, bukan Neng tapi Teh Nur ya, yang mengurus 4 orang anak ya. Dan beliau juga minta doanya juga Bu dari teteh. Iya, yang ada di Arab Saudi, mudah-mudahan rezekinya semakin banyak, Amin. dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin. Dan digantikan berlipat ganda. Dan digantikan berlipat ganda lagi. Amin, amin. Nah, itulah kawan-kawannya. Jadi alhamdulillah di sini bisa ketemu keluarga sama keluarganya Tenur. Dan seperti inilah kondisinya, jadi tengah-tengah hutan ya kawan-kawan. Oke deh kawan-kawan, sampai jumpa lagi nih di video yang lain, di kampung yang lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.